Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nadia, NIM 18042202. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen risiko dan kebencanaan, yaitu mengenai kapasitas masyarakat menghadapi bencana dalam rangka mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Mengenai kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana, kejadian bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi jatuhnya korban dapat diminimalisir apabila penduduk memiliki kesiapan psikologis dini terhadap bencana alam. Salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam memahami tanda-tanda sebelum bencana berlangsung. Dalam konteks bencana, pengetahuan lokal seharusnya juga dapat dibaurkan dengan nilai-nilai modern, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sejatinya, pengetahuan lokal dihasilkan dari observasi atau amatan panjang atas pengalaman dan interaksi antara manusia dan alam lokal dan global. Pemanfaatan modal sosial dalam rehabilitasi pasca bencana. Menurut Hawkwin dan Maurer tahun 2009, selain modal fisik, modal keuangan, modal sumber daya manusia, modal sosial juga sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dampak bencana alam. Apalagi karena bencana alam acap kali menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan fisik maupun mental yang cukup berat. Modal sosial. Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan dengan membangun suatu hubungan satu sama lain dan memeliharanya agar terjalin terus. Setiap individu dapat bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya, serta meminimalisir kesulitan yang besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja dengan sangat mudah. Tingkat modal sosial. Modal sosial dapat dikenali pada dua tingkatan, yaitu mikro dan makro. Pertama, makro, dalam bentuk kelompok sosial yang digerakkan oleh warga, yang ditopang norma-norma dan rasa saling percaya, untuk secara bersama-sama dan terkoordinasi mendorong penanggulangan dampak bencana dan pemulihan kondisi sosial ekonomi, seperti sebelum terjadi bencana. Selanjutnya yaitu mikro, berupa jaringan sosial yang memungkinkan seorang mendapat bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat bencana yang menimpanya. Dimensi modal sosial. Apa John ko? Wolcook, nak Wolcook. Mama, Ko. Wolcook ya. Wolcook. Selanjutnya dimensi modal sosial. Wolcook tahun 98 mengajukan 3 dimensi dari modal sosial, yaitu bonding, bridging, dan linking. Bonding merupakan modal sosial yang bersifat mengikat merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kompleks primer dan lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Selanjutnya bridging. Modal sosial yang bersifat menjembatani adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Selanjutnya linking, mengaitkan memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber daya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam satu komunitas atau kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal. Coping strategi pasca bencana. Altwin dan Revenson, menurutnya strategi coping merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan setiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan suatu situasi atau masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan yang bersifat yang menyakitkan, serta ancaman yang merugikan. Selanjutnya, menurut Lazarus dan Volcom, coping merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi stressful atau situasi penuh tekanan. Jadi, strategi coping ialah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi situasi penuh tekanan atau yang mengancam dirinya dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengurangi tingkat stres atau tekanan yang dialami. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas. Kapasitas mengacu pada semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas, organisasi, atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana,
dan memperkuat ketahanan. Konsep kapasitas dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap, dan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan menanggulangi dampak buruk atau memulihkan diri dari bencana. Maka, untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana, menggunakan indikator kapasitas terhadap mitigasi, kapasitas terhadap kesiapan, dan kapasitas terhadap bertahan hidup atau adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Kapasitas terhadap mitigasi. Mitigasi adalah upaya maupun tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana. Mitigasi bukanlah langkah akhir untuk menghadapi bencana, akan tetapi sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana, baik itu berupa korban jiwa atau kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Selanjutnya, kapasitas terhadap kesiapan. Kapasitas terhadap kesiapan berhubungan dengan kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi. Kemampuan masyarakat dalam konteks pengurangan risiko bencana diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam membentukkan kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam menghadapi ancaman bencana. Kapasitas terhadap bertahan hidup. Kapasitas terhadap bertahan hidup didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi bencana. Adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup baik secara individu maupun kelompok, di mana individu maupun kelompok yang dapat beradaptasi akan bertahan. Sebaliknya, individu maupun kelompok yang tidak dapat beradaptasi akan tersingkir. Yang terakhir yaitu pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan bentuk pengembangan kerangka kerja baru yang digunakan untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana dengan menitik beratkan pada upaya pemberdayaan individu maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial, ekonomi, fisik maupun bahaya lingkungan yang dapat menimbulkan kerentanan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.